Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita percaya sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita Tuhan sudah jaga, lindungi kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita masuk di hari yang baru ini, sebentar kita akan belajar merenungkan firman Allah, menjadi landasan untuk kita melangkah sepanjang hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami sangat berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah pelihara jaga lindungi kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang memegang, yang memelihara, yang selalu menyertai akan setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh memberkati akan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang akan mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kehidupan kita dalam dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan persoalan masalah. Seringkali ketika masalah, persoalan, kesesakan terjadi dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita tidak lagi berharap, tidak lagi memandang kepada Tuhan. Persoalan masalah terkadang membuat kita lupa akan Tuhan, tidak lagi ingat akan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak dapat menghindar dari masalah, kita tidak dapat lari dari kesesakan pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesesakan, biarlah kita tetap berharap, tetap berpandangan, tetap memandang hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Tawarik 19, ada satu kisah yang menarik di dalam 2 Tawarik 19. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, maksud saya, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata di sana, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ada satu kalimat yang menarik, yang luar biasa, yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-12. Akhir daripada perkataan kalimat itu dikatakan, "Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ini adalah kisah di mana Bani Moab dan Bani Amon menyerang melawan Yosafat. Satu keadaan yang tidak menyenangkan dialami oleh Yosafat. Satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi kehidupan mereka, di mana Bani Moab, Bani Amon menyerang. Sehingga di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Seringkali mungkin ini kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah, pergumulan, sehingga kita tidak lagi dapat melangkah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Yang membuat kita kalah, yang membuat kita lemah ketika kita dihadapkan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Yosafat, walaupun mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka menghadapi laskar yang besar, tapi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka, tetapi mata kami tertuju kepada. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh kita alami dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai pergumulan, jangan biarkan masalah yang kita alami membuat mata kita, iman percaya kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan.
Hanya Tuhan yang dapat menolong setiap kehidupan kita ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesesakan, ketika masalah itu menghampiri kehidupan kita. Biarlah kita tetap memandang, berharap hanya kepada Tuhan. Mungkin kita terbatas, tidak berdaya, lemah, tapi jangan sampai membuat mata rohani kita, iman percaya kita tidak lagi tertuju, tidak lagi berpandangan, tidak lagi melihat kepada pertolongan yang ajaib, yaitu kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, namanya pergumulan itu pasti kita akan alami. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita tahu, Tuhan mau apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, tetaplah berpandang, tetaplah memandang, tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat kisah di dalam Daniel pasal yang ketiga, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, firman Allah berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Puji nama Tuhan. Ada satu iman yang luar biasa yang terdapat dalam kehidupan ketiga pemuda Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak tergoyahkan. Mereka tidak lagi melihat kepada yang lain. Walaupun di hadapan mereka ada masalah, ada kesesakan, ada ancaman yang akan mereka alami ketika mereka berani melawan kepada raja. Tapi tujuan hidup mereka, pandangan mereka, iman percaya mereka hanya tertuju kepada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan mereka. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Mereka tidak dapat meminta pertolongan dari kepada siapapun. Tapi iman percaya mereka, mata iman mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pergumulan boleh kita alami, masalah boleh kita alami dalam hidup ini. Tapi jangan biarkan iman percaya kita, mata iman kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, dan Tuhan akan bertindak. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita, ketika kita dalam pergumulan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari jangan biarkan masalah kesesakan membuat kita tidak lagi memiliki iman untuk kita percaya, untuk kita memandang kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, siapa yang akan menolong kita? Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, apapun keadaan kehidupan kita, apapun yang kita alami, tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Percaya, maka Tuhan akan bertindak. Dia akan menolong saya dan saudara untuk memberikan kemenangan ketika kita ada dalam masalah. Puji nama Tuhan. Biar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sudah belajar mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kami. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, jangan biarkan kami tidak lagi berharap kepadamu, tidak lagi memandang kepadamu Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami, masalah membuat kami tidak lagi memandang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali kami lakukan hal-hal yang tidak lagi mengimani Engkau ketika kami ada dalam pergumulan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah jauh di hari yang baru ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu. Memberkati usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu Tuhan. Bawa umat-umat
kami Tuhan untuk selalu setia dan berharap kepadamu Tuhan. Teringat kami akan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tetap Engkau sertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kesalahan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.